lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Inilah tempat berbagi cerita, inspirasi, dan tentunya semua yang ajaib untuk memberkati, untuk menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Hari ini kita kedatangan dua MUA-nya MMA. Yeah. Mereka ini adalah yang sering kali make upin kita. Mereka selalu nih sekarang nih hasilnya. Up dan hairdo ya. Jadi sekalian promosi mungkin bagi bapak ibu sekalian yang mendengar, ibu-ibu terutama anaknya mau Sweet 17, mau wisudaan, ntar lagi mau wisuda nih, bisa nih dipanggil nih ya. Ini hasilnya nih, make up kita berdua ini dari tangan-tangan ajaib dari para MUA-nya MMA. Ini adalah boleh Catherine, memperkenalkan diri di sini deh. Dan Nama kemudian lengkap, dua-duanya terus apa dan nih? keduanya punya cerita sangat menarik ya. Banyak orang berpikir bahwa MUA harus les, bayarnya mahal banget ya. Dan mereka bukan orang yang les, tapi sekali lagi di mana ada kemauan selalu ada jalan. Ada banyak cerita di balik daripada perjuangan mereka berdua. Seringkali orang berkata kelihatannya semua manis, kelihatannya semua senyum dan cantik, tetapi mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Persoalan, badai, tetapi membuat mereka lebih dari pemenang. Mari kita dengarkan cerita MUA kita yang luar biasa. MUA-nya MMA ini ya. Iya. Kenalkan namanya, terus apa nih hairdo, bisanya apa nih? Ya, katanya yang dewasa dulu. Kan nggak boleh dibilang yang tua. Saya Novi, tapi saya juga biasa dipanggil Vivi. Biasa yang saya bisa tuh dari salon tuh, dari potong rambut sampai make up. Wah, luar biasa. Terus yang satu Hairdo ini juga gitu. boleh panggil ya semuanya. Kalau saya perkenalkan, saya Catherine, saya usianya ya Kak, Boleh usianya juga. 29 tahun. Saya sebenarnya lebih menekuni di hairdo, tapi dari awal sebenarnya jatuh cintanya banget itu di make up. Wow, luar biasa Jadi sekali. sebenarnya dua-duanya bisa ya? Dua-duanya Bisa, bisa. semuanya bisa. Serba bisa, luar biasa. Sebelum kita bahas MUA lagi nih ya, buat yang semuanya, saya pengen dengar kesaksian dikit ya dari keduanya, karena saya tahu kesaksiannya ajaib. Menurut yang saya dengar, ibu pernah mengalami kekerasan ya, dan bagaimana ibu bisa keluar dan bisa lolos dan bisa hari ini tetap berdiri. Balik lagi Tuhan yang tuntun saya ya. Dulu tuh saya posisi di Bandung kan, rumah tuh. Terus kalau saya ngirim, dulu saya kerjanya tuh memang MO juga, ada salon juga. Tapi suami kan pabrik. Jadi saya suka ngirim barang, ngambil barang ke Jakarta, ke Merak, pulang pergi sehari itu. Tapi setiap kali ada Bekasi, saya suruh turun, suruh keluar. Saya bilang ada apa gitu. Sampai satu titik, oke saya turun. Sampai saya bilang ya udah nanti saya cari rumah di sini deh. Tapi tujuan rumah di sini ada apa gitu. Masih belum ketemu gitu. Sampai kejadian kita ada masalah kan di rumah tuh. Terus yang saya bilang waktu itu saya ketemu teman saya bilang, "Ci, ini ada Bu Iin di Jakarta." Terus saya WA ibu kan, "Bu, kalau saya ke sini, apa saya nggak menuhankan hamba Tuhan?" Kata ibu, "Enggak." Nah, waktu itu tuh, sebelumnya saya udah dapat mimpi tentang ibu, tentang Mahanaim. Cuma saya nggak tahu Mahanaim gitu. Kebetulan waktu itu tuh saya, posisi saya tuh bener-bener kayak apa ya, hidup di jalan gitu. Hidup tuh di dalam mobil. Pindah dari, misalnya saya ngambil barang di Jakarta, saya berapa hari tinggal di Jakarta. Nanti saya ngirim barang ke Bandung, saya tinggal di Bandung. Karena udah posisi saya udah nggak jelas gitu. Karena kalau saya tetap di sini, pasti serangan itu ada. Nah, sedikit aja, tidak usah menyebut siapa yang melakukan serangan ya. Tapi pernah mengalami apa aja? KDRT-nya ada. Sampai misalnya dipukul, ya. Atau pernah pakai senjata tajam atau apa? Posisi pisau udah di leher, terus stick golf saya udah di kaki, mau dipukulin ke kaki, punggung juga. Sampai sekarang telinga saya tuh yang sebelah sini kurang denger, yang sini masih bisa denger. Tapi ya itu karena kena pukul. Dipukul. Seringkali kita melihat seseorang dan melihatnya dari luarnya dan berpikir bahwa semua berjalan dengan baik-baik saja.
Tapi saya mau berkata dimanapun dan siapapun yang sedang melihat ini, separah apapun hidup, ketika engkau mengalami pisau di leher, ketika ada stick golf, ketika engkau ditabrak dengan mobil, apapun hari ini, tetap ada jalan keluar. Tetap ada Tuhan. Tetap ada sesuatu yang akan bisa menarik engkau dan lepas dari keadaan yang paling buruk sekalipun. Jadi saya mau berkata buat setiap orang, mereka adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Di tengah keadaan yang sangat kelam, ya, Ibu Novi bisa ada di tempat ini, menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan, bangkit, bahkan bisa memberkati banyak orang. Sekali lagi, luar biasa, sangat kuat. Makasih, Bu. Tapi keberaniannya waktu itu bagaimana? Kok bisa berani gitu, pergi atau berani udahlah hidup di jalan ya. Walaupun ujungnya sampai di sini dan akhirnya Tuhan pakai Ibu dengan luar biasa. Kehidupan saya dari kecil tuh, Bu, untuk melangkah tuh saya nggak tahu kemana. Tapi nanti Tuhan tuh tuntun saya ke sini. Ambil barang pun kan saya notabene bukan orang pabrik ya. Iya. Bukan orang-orang yang cari barang untuk pabrik itu. Tapi Tuhan tuh tuntut saya ke sini, nanti ketemu orang ini, akhirnya mereka kasih barang saya, kasih kirim barang. Lucu. Jadi tanpa uang? Ada uang, cuma kemana saya mencari barang? Iya, jadi wih, luar biasa. Tapi Tuhan tuh sekali. kata orang, oh ada di sini, oke, saya hubungin orang ini, dan orang-orang tuh ngasih barang ke saya dengan rela. Buat saya amazing banget ya, kalau bukan Tuhan. Saya posisi di Bandung, saya telepon orang barang, saya minta barang, supir yang nimbang, supir yang bikin surat jalan, itu dikirim ke pabrik ya, dia yang nimbang, dia yang nulis segala macem, nanti laporan ke saya tinggal telepon kapan pencairan. Wow. Cuma gitu, Bu. Kalau Jadi, sekarang saya ingat ya, itu benar-benar Kok Tuhan. bisa ya? nah itu saya Kalau enggak, siapa yang mau gotongin ya istilahnya ya? Siapa yang mau repot, yang dapat duit situ ya? sampai supir tuh, iya Ci, iya Bu, nanti saya, ini saya sekarang merinding. Karena kalau saya dengar tuh berapa banyak orang yang dicuri barangnya, dan itu bukan sedikit, Bu, transaksi 100 sampai 150 sampai 100 juta sekali transaksi. Tapi saya juga sekarang baru sadar gitu, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Saya duduk manis di Bandung, ngambil barang di Jakarta, kirim ke Bandung, dan itu seminggu 2 kali. Sekali lagi, selalu ada jalan, selalu ada mujizat. Bahkan dia tidak pernah tahu di mana barangnya, ya Tuhan kasih mimpi. Pada waktu itu dia tidak pernah tahu siapa saya, dia kasih mimpi. Dan kemudian Tuhan bawa sampai sejauh ini. Kita mau berkata, jangan takut. Yes. Dimanapun saudara, apapun masalahmu, ada Tuhan yang pegang kendali. Ada Tuhan yang menolong. Saudara bilang, saya sendiri, nggak mungkin ngangkut barang. Barangnya banyak. Ibu ini membuktikan. Hanya satu telepon. Tuhan menggerakkan, tidak ada pencurian. Kalau supir itu mau lari ini 100 juta, ibu ini nggak bisa apa-apa. Ya, nggak tahu dan nggak kenal kan ya. Tetapi semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sekali lagi, saya mau berkata mereka adalah contoh ada berkat Tuhan. Dimanapun engkau berada, ada peninggian Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita masih ngomong soal MUA ya, sebelumnya nih, dari Catherine. Ada cerita yang sangat ya, bagaimana tidak tahu tinggal di mana ya. Tapi hari ini ya, nah mari kita dengar cerita-cerita seru, karena inilah MMA ada. Oke, kalau saya ini sebenarnya saya anak yatim piatu. Papa mama saya tuh meninggal karena sakit sejak saya SD, kelas 2 dan 3 SD. Dan sebenarnya setelah itu kehidupan tuh mulai perekonomian tuh gonjang-ganjing sangat parah banget. Rumah disita. Adik berapa banyak adik? Keponakan 7, laki-laki ya semua. Tinggal bareng-bareng. Awal-awal sekian tahun pertama tuh bareng, gitu, bareng-bareng. Sekarang Di ini tengah baru. tidak ada papa dan mama. Iya, gitu. Orang Jadi tuanya itu? orang tuanya sih mereka kakak-kakak saya masih lengkap, mereka masih lengkap. Cuman waktu itu benar-benar kita kan tinggal satu rumah peninggalan mama dan papa ya. Itu ada masalah karena disita bank. Akhirnya kita harus mencar. Di situ juga kakak saya lagi berkelahi juga, berantem dua-duanya. Dan saya cuman bisa diem
sejujurnya saat itu saya cuma bisa diem, saya ikut aja sama kakak saya yang perempuan. Kita pergi, pagi-pagi itu pergi, mandi di pom bensin, saya berangkat ke sekolah, nanti kakak saya entah kemana, pulang dijemput, nanti malam baru ke rumah lagi ambil baju, setelah itu pergi lagi. Jadi nggak bisa tinggal di rumah? Enggak Bu, bahkan saya pernah Tidurnya di mana itu? di pom bensin Bu. Kita di mobil tuh kita bawa, karena kalau sampai mobil juga ketahuan di rumah itu bisa diambil. Sita. Iya, jadi kami keliling entah ke pom bensin, di pinggir jalan, di mana aja pokoknya kita keliling. Bahkan pernah Bu nginep di salah satu hotel yang isinya tuh memang biasanya begitu. Saya pulang sekolah naik angkot waktu itu, saya sampai tanya, "Dek mau kemana?" Tapi digodain gitu, catcalling dan lain sebagainya. Saya udah takut aja langsung kabur ke kamar gitu. Itu pengalaman yang lumayan buat saya saat itu. Terus sampai akhirnya Tuhan mulai pulihkan perlahan demi perlahan, tapi nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya dalam diri saya mulai ada yang namanya ketakutan, ada keminderan. Kalau sekarang bisa dilihat saya ini udah mulai rada pede ya Bu, percaya sama Sangat, diri. iya, ya. Saya cantik. Kalau dulu, aduh saya hitam gitu Bu, kayak bisa jadi apa ya orang hitam gitu. Wah, Itu cantik banget padahal ya. mindernya bukan main. Terus saya juga nggak pintar ngomong. Terus saya juga belum tahu kalau ternyata Tuhan tuh memberikan sebuah karunia di tangan saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah gitu. Itu baru-baru setelah lulus SMA saya menyadari, dan saya mulai, oh aku tuh bisa, oh aku tuh pede, nggak usah takut mau nggak punya orang tua. Setiap kali sekolah ujian dari SD sampai kuliah saya tuh harus menghadap karena belum bayaran, nggak usah takut gitu. Dan saya hadapin semuanya, benar-benar hadapin tuh karena Tuhan. Dan sekarang juga sudah lulus S1. Iya Bu, segera. Ya. Terus juga sudah ada rumah, jadi nggak Sudah usah ada tidur rumah. di Di pom bensin lagi, di nggak pom usah bensin, keliling. tidak usah keliling. Nah, ada motor juga. Iya bener Bu. Iya, dan ada banyak berkat Tuhan yang ajaib, saudara. Mungkin ada lagi beberapa orang yang berkata, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang saya alami. Beberapa orang berkata, saya ini benar-benar pengemis. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang dialami oleh mereka, itu membuktikan, dimanapun, seberapapun titik terendah dalam hidupmu, Tuhan sanggup angkat. Tuhan sanggup berubah. Tuhan berikan masa depan yang luar biasa. Inilah kedua tim kami yang ajaib, yang selalu menjadi berkat, ya, yang selalu memberkati banyak orang. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa melihat kemurahan Tuhan, bisa berjalan dengan Tuhan, dan bisa menjadi saksi dari besarnya anugerah Tuhan. Nah, kita teruskan. Sekarang sejak kapan nih Ibu dan Catherine tertarik sama MUA? Ya, make up nih, baik itu make up mungkin sendiri juga mungkin. hairdo. Kapan nih mulai tertarik nih? Kalau saya tuh memang dari kecil suka. Jadi suka misalnya lihat-lihat yang rapi, lihat yang cantik, saya suka. Boneka saya selalu dihiasin. Tapi yang buat saya lumayan alasannya tuh cukup aneh juga gitu. Saya sakit, terus lihat dokter cantik. Terus lihat dokter-dokter lain kan biasa kan nggak ada dandan. Loh kok sudah padahal jadi ngomong sendiri anak SDM kelas 6 kalau nggak salah. Kamu kan punya duit gitu. Ini dalam hati saya, kamu kok punya duit, kenapa kamu nggak dandan gitu? Dokter itu bisa, kenapa kamu nggak dandan? Terus kayak Roh Kudus tuh masih tahu, tapi sekarang dulu saya nggak tahu ya. Dalam hati tuh, oke, nanti saya gede, saya akan belajar make up, saya akan dandanin semua orang supaya cantik gitu. Nah dari situ alasannya cuma karena ketemu dokter yang Cantik. Oh, bisa. Sedangkan yang lain enggak. Dokternya nggak enak dilihat, berantakan ya. Biasanya dokter gitu kan cuma coba pakai begitu kan. Pas lihat dokter itu dari situ buat motivasi satu, oke, nanti saya gede saya akan dandanin orang-orang dan saya akan buat cantik orang-orang gitu. Itu luar biasa, itu panggilan bisa datang lewat segala hal. Padahal posisi di sakit, posisi di rumah sakit, dan bisa dengar dan bisa lihat dan bisa ada satu panggilan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau Catherine apa yang terjadi nih? Kenapa mulai tertarik?
Kalau tertariknya itu setelah lulus SMA ya, itu saya lagi suka-sukanya nonton YouTube, Bu. Saya ada lihat salah satu YouTuber namanya Kiara Leswara. Saya suka banget sama dia itu dari cara ngomong ya, make up-nya dan lain sebagainya. Kemudian saya mencoba untuk ikutan. Saya belajar make up, saya coba bikin Nggak YouTube. bayar, Nggak les. nggak les sama sekali. Coba-coba aja. Coba-coba aja. Saya coba bikin, tapi kok kayaknya bukan saya banget kalau saya bikin vlog gitu, vlog dandan. Akhirnya sempat saya tinggalkan itu. Kemudian saya jadi penari kan, Bu. Saya penari, saya lihat rambut kakak-kakak. Saya tuh dulu nggak ada belajar, Bu. Cara ngepang nggak ada. Saya nonton di YouTube cara ngepang. Sampai akhirnya dulu kalau di Semarang itu nari, saya kepangin semua Iya, orang kepang bentuk mawar, saya bisa belajar sendiri, muter di kepalanya saya belajar sendiri. Oke, saya benar-benar belajar semuanya otodidak. Sampai akhirnya sekarang, kan saya dulu pernah ya coba untuk jadi vlogger. Oke, sekarang ada TikTok, saya mulai munculin lagi untuk make up ke TikTok gitu. Wah, sekali lagi tidak ada alasan kalau saudara tidak punya uang. Tidak ada alasan kalau saudara tidak bisa les. Tidak ada alasan kalau saudara punya masa lalu yang gelap. Tidak ada alasan kalau engkau sedang di bawah. Tidak ada alasan kalau engkau sudah terlambat dan sudah tua. Tetapi kita harus menangkap kesempatan. Ketika kita menangkap kesempatan, maka saya percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membuka dan memberkati kita lebih lagi. Wow, luar biasa. So, mungkin mau nanya juga ya, tadi kan sempat cerita ya, punya TikTok gitu ya. Mungkin bisa infoin juga nih ke semua penonton TikToknya tuh apa namanya. Jadi nanti mungkin para pendengar gitu ya, mau make up nih 5 menit, make up yang menit gitu, nanti nonton. Dan kemudian juga pengen nih ya, suka berhubungan, bilang bantuin yuk gitu ya. Nah. Kita punya nih ya, hajatan butuh 50 misalnya make ya 50 orang gitu. Iya, make upin 50 orang Kan gitu. berdua ya 25 wah, Iya, tapi nggak tahu make up dari kapan ya. Cuma bisa ya, make up sederhana kan bisa gitu. Jadi mungkin bisa diumumin juga nih, mumpung sebelum kita berpindah ke selingan yang ada. Mungkin dari Catherine bisa cerita TikToknya apa, terus Atau bisa juga ibu bilang, ya, saya bisa dihubungin loh, saya ada salon loh di sini. Gitu. Ayo, bisa ngapain aja di salonnya. Nah, mungkin bisa ceritakan dulu sedikit. Betul. Dari Ibu Dr. Catherine dulu lah. Catherine dulu. Kalau TikToknya sebenarnya ini namanya bukan beauty banget sih, karena saya suka matcha, jadi saya kasih nama matcha caramelo. Wah. Gitu. Manis tapi cantik dan mengenang sekali di lidah. Matcha caramelo itu untuk saya pikir TikToknya. itu kopi loh. Kemudian kalau IG-nya matcha caramelo _beauty. Wow, keren. Kalau Ibu? Kalau saya ada salon, jadi kebetulan Tuhan percaya saya di sini. Saya juga kaget juga sih, doa nggak lama dikasih gitu. Waktu itu perayaan apa gitu, Bu? Terus saya doa, Tuhan saya pengen salon gitu. Nggak lama, dalam seminggu dikasih Bu bisa tolong jalanin salon saya nggak? Di mana? Di sini beneran, bener katanya. Jadi salon di mana nih, Bu? Jalan di Mahanaim, di Jalan Mahanaim apa, Bu? Kuning, Jalan Bambu Kuning Selatan. Jalan Bambu Kuning Selatan. Bisa ngapain aja di salonnya? Di salon saya ada potong rambut, pokoknya semua yang dari Cewek cowok bisa? Bisa. Potong rambut sampai warna, sampai coloring semua ada. Terus dari facial, dari makeup, dari hairdo, perawatan tubuh, kuku, semua. Pokoknya semua salon saya ada, bisa gitu. Selama ini salonnya sudah laris atau belum nih, Bu? Puji Tuhan udah banyak yang tahu. Karena saya ngasih ke salon tuh, orang biasa salon cuma datang potong, datang perawatan. Tapi saya ngasih edukasi juga cara perawatan. Orang suka gini, kalau perawatan tuh mesti mahal. Enggak kok, dari dapur juga bisa. Wah. Jadi saya ngasih tahu ke mereka
Dan kalau gitu perlu juga nih bikin pengumuman, karena kan salonnya di dalam sekolah ya, mungkin nggak ketahuan, mungkin bikin iklan, mungkin bikin selebaran buat tetangga-tetangga, buat guru, buat orang tua murid tuh terutama. Nunggu Oke, anaknya sekolah. Iya, daripada nyalon. nganggur, mending balik nyalon pulang cantik ya. Oke. Ya, kita akan membiarkan yang lewat dulu, nah supaya kita semakin diberkati. Anak stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu. Akur dong. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I laid my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I laid my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kembali lagi di MMA, inilah Mertua Menantu. Akur dong. Kita masih dengan dua MUA kita yang tercinta. Mereka menemani kita dari awal MMA ya. Make upin, nge-hairdo, Semuanya lah. Oh iya, make up cepat pokoknya ya, make up betul. satset tuh, tapi Sampai hasilnya kirim oke. jamu-jamuan buat rambut saya supaya Oh, nggak iya, rontok. betul, Wah, betul. komplit deh pokoknya. Oh, bahkan MUA-nya nih ngebuatin apa? Produk buat apa namanya bedak cushion ya. Ya, Dia sampai betul, buat luar sendiri. biasa. Jadi mungkin kita bisa lanjut tanya ke MUA kita tercinta ini ya. Apa aja sih yang mereka lakukan gitu ya? Mungkin bisa nanya ke Bu Vivi dulu ya.
sejak kapan punya ide buat produk sendiri? Karena ada salon, tadi kan ada salon. Cuma ternyata ngeluarin produk bedak ya atau apa tuh Bedak. namanya tuh? Atau ada apa lagi nih? Passion, Ada- terus penyubur rambut, Iya, betul. wah semacam-macam deh udah komplit, plit. Nah, bisa cerita sedikit. Awalnya tuh ya itu kalau orang makeup nggak sempet, ini produknya banyak mahal gini gitu. Saya bilang enggak kok, gampang. Tapi tetap mereka alasannya banyak. Akhirnya saya bilang, ya itu balik lagi Tuhan tuh kayak kasih ide, udah kamu bikinin deh gitu. Terus saya bikinin. Waktu saya coba tuh dari pagi sampai sore nggak luntur nggak apa. Jadi saya bikin. Terus ada lagi yang ngomong, aduh ini kenapa ya sebutan saya nggak, ini mesti diapain? Saya bilang, oke saya bikinin, dibikin lagi gitu. Jadi kayak by order, tapi Tuhan tuh kasih setiap itu ini loh resepnya gitu. Luar biasa. Karena saya pakai bedaknya ya, Kok acara dari pagi sampai malam. bagus. Nggak hilang. Nah, kalau ide saya sih mulai dijual. Udah ya. jual, Bu. Udah Udah jual. jual. Ya, terutama buat Ini sejauh ini masih guru-guru. orderan by order nih. Iya, mulai buat guru-guru, buat semua. Karena kan jauh lebih murah nih dari tir-tir, dari semua yang lagi Betul. ngetren ya. Iya, betul. Dan bisa kualitasnya good. diracikkan sesuai kulit kita warnanya. Wow. Kalau di luar mahal banget loh. Kalau mencari warna yang sesuai dengan kulit Customize. kita. Jadi maunya glow gitu. Iya, betul. Maunya apa yang matte gitu bisa diatur. Biasanya kan kalau orang tone-nya di sini. Kalau saya tuh satu warna bisa dipakai 4 jenis kulit. Nah itu nggak tahu saya juga Tuhan gimana ngasihnya gitu. Resep saya bisa pakai sini, pakai ibu, pakai cikes juga. Ada lagi yang lebih gelap pun masih bisa masuk. Waduh. Tapi kalau udah gelap sekali udah nggak bisa masuk. Harus ganti ya, harus diracik lagi ya. Itu saya juga nggak ngerti. Kenapa bisa gitu? Itu resepnya nggak tahu Tuhan kasih, benar-benar kasih. Luar biasa. Nah, terus sekarang dari Catherine nih, gimana nih waktu itu bisa dapat ide buat ngepang, terus kemudian sekarang gitu kan mahal ya, make up itu mahal, betul. ya. Sedangkan Butuh modal ya kelihatannya kamu kan hari itu tidak punya banyak uang ya. Betul. Terus caranya belajar gimana nih? Terutama make up ya, kan semualah Mahal, menurut itu Bu. mahal. Nah, Iya. itu gimana ceritanya nih? Kalau awal-awal sih saya masih belajar ngeliat-liat, abis itu coba lihat punyanya kakak, alat-alat make upnya kakak. Jadi minjem alat Minjem, makeup kakak. iya minjem alat make up kakak. Terus ketemu teman, saya lihat di kabarnya ada, minjem Minjem, lagi wah. gitu. Jadi belajarnya dari seperti Pinter ya? itu. Iya. Iya. Kemudian baru Nggak usah malu Iya. buat belajar, buat minta, buat minjem, nggak usah malu. Walaupun ya kemungkinan juga bisa ditolak, ya nggak apa-apa juga ya. Yang penting kita usaha. Ya seringkali banyak orang belum usaha aja udah berhenti. Betul. Tapi mereka adalah orang-orang yang berusaha maju terus walaupun ya keadaan sebenarnya sangat tidak mendukung. Terus. Terus sampai akhirnya saya mulai nabung lah sedikit-sedikit, mulai beli sampai ada yang endorse juga akhirnya. Dan udah puji Tuhan deh Bu, sampai sekarang gitu. Alat makeup sekarang kayak lihat kok bisa gitu. Banyak kok banget bisa. ya sekarang ya, Iya Bu, komplit ya. sejujurnya iya. Jadi kadang temen datang minta ini, ya udah ambil aja, minta ini gitu. Wow. Ya, lain kali perlu dibawa nih. Mereka punya alat make up segudang, saudara ya. Jadi kita perlu difotoin benar-benar dari nol. Bahkan sampai mesti minjem. Sekarang punya semua. Semua punya. Kita punya Tuhan yang ajaib dan selalu ada jalan. Tapi persoalannya apakah ya kita mau menerobos? Karena banyak orang menyerah sebelum mencoba. Betul. Ya, banyak orang bahkan tidak bergerak karena apa? Takut dan sungkan. Ayo bangun dan mari bergerak. Keren. Jadi sebenarnya dari awalnya dari minjem ya. Kadang orang tuh mau belajar tapi malu, ya betul ya. Cuma kamu minjem temenmu, akhirnya kamu minjemin temenmu sekarang Iya, ya. Wah, sekarang keren. Pengalaman apa yang paling berkesan ya dari Vivi maupun dari Catherine, apa yang sampai gini? Aduh Bu, gara-gara make up nih ternyata bisa memberkati orang. Gara-gara make up nih bisa menghibur ya, bisa menolong. Nih pengalaman apa nih yang pernah? Kalau buat saya tuh Bu, seringkali orang tuh, Ci atau Bu, ini pipi saya bau gitu, terus mata saya kecil. Nggak tahu, Tuhan tuh selalu ngasih jawaban ke saya tuh, justru dengan kekurangan kamu, ayo kita tonjolin. Misalnya matanya sipit, misalnya masanya gede sebelah,
dengan itu kamu harus bisa kok di gimana caranya itu bisa jadi daya tarik kamu di situ. Jadi setiap kali saya, enggak ini saya pipis saya bapak berani nggak? Yuk kita nge-break kebapauan kamu itu. Kebapauannya di break. Iya, jadi justru kelebihan. Iya. Jadi Justru lucu jadi ya, kelebihan. jadi Jangan cabi ada yang orang lucu. maksudnya Enggak. bapau. Iya, justru orang maunya ditutupin, mau gimana enggak? Saya bilang sebetulnya mata saya tuh lebih kecil sebelah. Nah, ya. semua sih, kalau itu Ya. sih menurut saya semua orang ya. Tapi kan orang justru kata saya kalau misalnya saya buka make up tuh Bu, mata saya kecil banget gitu. Tapi dengan kekecilan mata saya itu saya bangga dengan mata saya. Jadi harus dari dirinya tuh harus saya bangga loh gitu punya ini yang pipi saya, kekurangan ya. ini. Justru dengan kekurangan itu ayo kita break menjadi kelebihan kamu gitu. Luar biasa, ini sesuatu paham yang berbeda ya, Paham baru yang ya. berbeda ya. Biasanya orang maunya ditirus-tirusin. Tirusin, mata gitu. sipit digede-gedein, Digede-gedein. gitu ya. Ini just terima apa yang Tuhan kasih. Betul. Karena apa yang Tuhan kasih itu selalu the best. Dan kita mari bangga dengan apa yang Tuhan kasih ya. Nah, kalau dari Catherine nih, apa nih? Nah, Yang berkesan dan apa ya buat saya tuh dulu susah make up, saya tuh beli barang aja tuh mahal banget. Ngeliat sekarang adik-adik tuh kalau kayak bayar MUA kan mahal ya Bu ya, mahal banget gitu. yang paling murah 1 juta ya, itu Iya. paling murah loh, 1 kali. Bener Bu, itu mahal banget. Saya bisa kayak make upin adik-adik yang masih sekolah dan gak punya uang pastinya ya, kayak uang jajan aja cuma berapa gitu. Iya. Itu dan bikin mereka cantik, bikin mereka senang, itu udah kayak bahagia banget. Kayak tadi sebenarnya barusan Bu, ada salah satu anak dia mau acara, dia cuma minta tolong kemarin, Kak boleh nggak tolongin? Terus saya tolongin dengan free, itu kayak udah seneng karena hasilnya saya lihat cakep gitu, lihat cantik aja itu udah wah bahagia banget. Dan benar-benar hidupnya akhirnya jadi berkat ya. Iya Bu. Karena mungkin ribuan orang yang tidak pernah bisa panggil mua Emang, ya, betul. tetapi kita bisa mempercantik, merubah mereka, dan kita bisa berkata bahwa ada sinar kemuliaan Tuhan ya, yang tiba-tiba dimunculkan dengan sentuhan kecil ya. Nah, Seringkali nggak tahu kekurangan kita, tapi nggak tahu nih mesti gimana. Jadi ditutupin kan. Padahal kalau kita dengan di break itu, ini gini, dengan cara sedikit tambah ini tambah itu bisa beda kok hasilnya tuh. iya, justru itu jadi menarik sekali betul. ya. Kayak itu sipit kan banyak banget itu yang sipit justru lucu gitu ya, maksudnya jadi elegan banget kayak putri Cina itu ya, lucu sekali. Ya, kita seringkali kita berpikir bahwa setiap kelemahan itu akan menghambat kita. Iya. Padahal kalau kelemahan itu dibawa di hadapan Tuhan, itu justru akan Jadi sesuatu membawa yang lebih kita bagus. sesuatu yang ajaib. Karena ternyata bukan kelemahan ya, tapi itu keunikan dari Iya, wajah kita Unikan, gitu ya. Itu. Punya Ya. setiap orang punya ciri kan Bu ya. Buat saya tuh ya itu, yuk sama saya diajarin ini. Misalnya orang ke salon, Ci ini gini, Ci rambutnya saya mau tutupin bapau. Enggak, saya ini caranya gini lah. Rambut Oh iya tutupin ya Bu bapau. Ci. Anak saya suka bapau. Jadi waktu saya edukasi mereka cara nyisir, cara make up. Oh iya ya, ternyata saya tuh enggak loh. Bisa loh, katanya beda loh. Di sini juga ada Bu yang orang di sini yang dulu dia tuh selalu bawaannya tuh tomboy, bawaannya tuh rambutnya Out-out ya. potong laki gitu. Dan dia sendiri saya tuh pengen potong, tapi setiap kali pergi itu potongannya tetap laki. Terus sama saya mau nggak taruhan, dalam arti taruhan saya bisa rubah kamu, nggak mungkin kayak Ci bisa, saya kasih waktu buat saya. Nah sekarang dia udah mulai orang-orang kok kamu beda ya gitu. Jadi ada sesuatu yang saya kaget juga ya, buat saya tuh bangga juga ya. Ci, sekarang saya pede loh dengan saya. Wah. Yang selama ini tuh dia nggak mau tampil, yang dia selama ini tuh selalu di belakang panggung gitu, nggak mau apa. Tapi sekarang dia bilang, Ci saya berani kok ketemu orang, katanya. Saya berani, saya tahu kok sekarang apa yang harus ditutupin, apa yang harus dilebihin gitu. Nih juga tanya nih buat Catherine. Kan ada banyak banget nih ya orang yang udah minder begitu lihat hitam dirinya udah minder. Ya, betul. Sampai pakai pemutih, sampai Iya, iya. pakai udah Malah deh sampai jadi ngerusak. kacau. Sampai ngerusak badan, sampai suntik gitu ya. Supaya putih padahal juga nggak berhasil ya. Nah, tapi kan saya lihat kamu tuh cantik banget gitu ya dengan dalam tanda kutip Eksotik. apa itu? Aduh pokoknya cantik banget lah, glowing banget gitu. Padahal dengan tetap hitam manis gitu ya.
Nah ini bagaimana sih merubah diri tapi juga sampai bisa Pede. gitu ya, tapi juga Nggak bagaimana harus jadi make putih. up-nya tuh harus gimana sih supaya ya sedikit berbagi ya, supaya bisa glowing banget walaupun mungkin orang bilang coklat manis gitu. Mungkin yang pertama mengalahkannya dulu ya Bu ya. Itu sebenarnya perjuangan sih buat mengalahkan keminderan, apalagi dengan saya tuh di antara kakak-kakak paling hitam. Oh. Iya. Kebetulan papa tuh orang NTT dan kebagiannya yang hitamnya. Opa saya India hitam. Oh, aduh, Jadi aduh. benar-benar Padahal ada India putih ya, Ada. tapi ini kebagian hitamnya Kebagiannya ya. hitam. Dapat yang gelap. Nggak Dapat yang apa-apa, gelap. nggak apa-apa. Terus dulu saya tuh sampai kata papa minum susu tuh bisa sampai putih. Akhirnya saya rajin minum susu. Gak putih-putih Bu. Ya iyalah. Tulangnya jadi kuat ya, bukan putih. Salah, Betul, salah. Iya, jadi Iya, bisa agak salah. dilempar ya, Iya, nggak apa-apa bener. ya. Sampai akhirnya nggak putih-putih ya udah. Saya belajar udahlah nggak usah make up gitu. Tapi kok saya nggak pede sampai saya ketemu sama salah satu kakak rohani juga di make up juga. Beliau bilang gini, setiap hari tuh usahakan kamu tetap berpenampilan cantik gitu. Dia bilang gitu. Entah dari pakaian, entah dari make upmu, entah dari apapun, usahakan kamu tetap berpenampilan cantik karena mungkin ada orang yang terberkati ketika melihat kamu cantik. Katanya begitu. Bagus banget statement. Dari situ saya mulai, oke. Saya setiap hari mulai berbenah, mulai make upan tuh pasti setiap hari Bu. Sejak saat itu ya sampai sekarang. Dan make upnya juga nggak usah yang terlalu lebay gitu, karena semakin kita lebay itu membuat jadi semakin palsu sih menurut saya Bu. Makin aneh jadinya. Iya. Ya, make up Jadi- itu hanya untuk menonjolkan ya, Iya, tapi bukan untuk melengkapi untuk jadi indah, bukan merubah sangat gitu. Jadi saya juga kalau itu cari produknya yang hampir mirip dan lain sebagainya. Tapi di awal memang perjuangannya untuk mengalahkan itu semua sih sulit banget. Saya membangun diri saya kayak harus pede itu depan kaca kayak yang sering di sharingin juga gitu. Jadi kamu lakukan di kaca, Iya, bener saya ya? lakukan, Aku bener. cantik ya, nggak Aku apa-apa, nggak perlu putih, nggak apa-apa gitu. Bener banget, Oh, kamu bener. ngomong gitu ya? Bener Ci, bener banget. Saya mata kan belum banget ya Bu. Saya tuh nggak Hah? pede Orang sama pengen mata belok Bu. ya? Aduh, kita semua lihat Kita matamu tuh aduh bagus. Iya. Kalau senyum hilang semua kita. Bagus banget. Iya, itu awal saya bisa nggak pede Bu. Entah ya ilusi iblis dari mana saya juga bingung ya waktu dulu. Malah Keren hidungnya banget, bagus. the best. Matamu tuh aduh cantiknya, aduh Aduh, ngiri. Bibir kayak, aduh tebel banget, padahal nggak yang tebel-tebel Enggak. banget, padahal kayak ini tuh perfect gitu. Perfect banget. Bener, saya- Bibir, hidung tuh perfect banget. Iya, itu perjuangan banget sih Bu. Tapi sampai akhirnya saya bisa menang. Saya perkatakan terus ke depan kaca gitu ya. Kamu tuh cantik Catherine, kamu cantik, kamu tuh bisa jadi indah gitu. Kamu tuh bisa jadi bintang. Dari tubuhmu, dari mukamu, dari wajahmu gitu, kamu bisa jadi bintang. Setiap kita sebenarnya ada potensi jadi bintang, dan setiap kita sebenarnya punya kecantikan yang tidak orang lain punya, ya, ketampanan yang berbeda satu dengan yang lain. Jangan pernah biarkan iblis mengambil semua yang terbaik dalam hidupmu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang ganteng banget, tapi dia bisa berkata bahwa dirinya jelek. Itu saya juga kadang-kadang tidak bisa. Bingung ya? Bingung gitu ya, Nggak bingung menerima. banget gitu ya. Tapi ternyata tadi Catherine cerita, aduh matanya tuh sempurna, tetapi dia bisa berpikir matanya jelek gitu ya. Bibirnya tuh sempurna banget, tapi dia bisa berpikir bahwa bibirnya terlalu tebal. Coba bayangkan, jangan biarkan sungguh-sungguh suara-suara itu menghabisi kita. Tapi mari seperti yang tadi dibuat, bicara di depan cermin, di break, maka kita akan keluar sebagai pemenang dan saudara semua akan jadi bintang. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan menyerah dan berhenti. Nah, saya mau nanya lagi nih ya kepada kalian ya. Dasar sekarang pelajaran khusus buat semua ibu-ibu, emak-emak sampai anak-anak, sampai adik-adik ya, dasar make up ya. Jadi apa sih make up harian yang simple yang setiap orang bisa buat ya, bahkan mereka yang selama ini nggak pernah make up istilahnya ya. Saya minta nanti Catherine untuk bagian buat adik-adik yang SD mulai mau belajar nih. Nah kemudian kalau buat Bu Vivi mau yang emak-emak ya,
Mak-mak mungkin bilang gini, udahlah saya di rumah aja, cuma paling ke pasar, nggak usah make up. Tapi kalau dia bisa make up, cantik kan dia juga pede ya. Iya, betul. Dan dia juga tidak cemburu sama suaminya, curiga, karena dia juga cantik gitu. Nah, boleh siapa nih? Yang tua dulu atau yang muda dulu? Catherine. Oke. Oke. Kalau tipsnya buat yang adik-adik sebenarnya nggak usah terlalu ribet dengan produk. Oh harus beli yang ini, harus merek ini yang lagi ngetren kak, gini-gini. Karena sejujurnya semua hampir sama bu, gitu. Semua hampir sama. Tinggal kita bagaimana caranya untuk mengenali diri kita dengan skin tone-nya dan PD-nya kamu di mana, gitu. PD-nya kalian di mana? Oh kalau aku PD dengan warna bibir yang merah, oke boleh. Tapi kalau kamu pede dengan yang nude, dengan yang natural, pakai aja yang itu, jangan jadi orang lain. Kemudian kalau ini tips sih buat anak-anak muda, apalagi kan banyak yang kulitnya suka berminyak ya Bu Iya, ya. betul. Kalau saya dulu tuh bahkan sampai sekarang pakai bedak baby. Itu betul. paling gampang Dan murah. dan udah cepet banget. Bedak bayi aja. Kalau mau lipstick pakai lipstick yang murah-murah kayak mungkin Purbasari tuh dulu ada tuh murah-murah juga. Bahkan lip gloss juga bisa Lip ya. gloss juga bisa bikin Karena kan buat fresh. sekolah juga nggak boleh kan? Iya, Iya, benar. pakai lip gloss aja. Lip gloss Lip gloss aja. tuh ada yang ada warnanya tipis. Iya. Itu paling cocok sih. Udah bikin efek itu juga. Iya, Bu. efek banget. Efek sehatnya. Kemudian kalau untuk mata pakai glitter sedikit aja itu juga udah cakep Bu. Wah, keren. Nah, Buat sekarang yang ibu-ibu. buat emak-emak ibu-ibu. Kalau buat saya tuh lebih ke skincare-nya sendiri Bu. Jangan berpikir skincare tuh yang mahal. Saya tuh sering kali ngasih tahu ke orang skincare dengan bahan dapur. Apa itu? Misalkan, saya kulitnya kering, sayanya kulitnya nggak itu. Ambil tomat, gosokin. Wah. Gosokin misalkan Ajaib mau nih. sampai kering boleh, mau sampai pagi lagi boleh. Itu akan membuat si kulit tuh jadi ranum gitu, pink gitu. Wah. Karena Beli dari tomat, warna nanti beli tomatnya tomat. itu. Iya. Kita beli tomat sama anakku nanti kita. Terus kalau Suka misalkan, dia. saya ini ya kendur segala macam, pakai bonteng. Oh iya. Pakai bonteng. Pakai Timun. Oh iya, bonteng. Ya, ini orang Bandung. Jadi bilangnya Pakai timun. timun, potong sedikit, gosok-gosokin aja. Udah mau sampai kering atau besok pagi juga is okay. Nanti apa efeknya itu? Aman. Timun aman. apa efeknya dia? Kencang Jadi lebih. dianya lebih Firm ya, iya, firm ya. Oh. lebih glowing tuh. Terus misalkan kata, saya nggak ada bedak nih, nggak usah bedakan, nggak usah apa. Ada beras tumbuk keringin segala macem, pakai air, nggak ada air mawar, pakai air biasa, tumbuk keringin, nanti pakai maskeran. Wah. Itu saya lakuin dulu. Dan sekarang saya tuh udah hampir mau 60 tahun Bu. Itu waktu saya remaja, saya pakai gitu. Ya sampai sekarang berasa gitu. Jadi orang kenapa kulit kamu gini? Saya bilang saya nggak dirawat apa-apa. Bahkan untuk luluran pun kalau saya ada teh bekas, kopi bekas pakai luluran. Jadi pernah tuh luluran kulitnya tuh kopi. enak aja gitu. Karena saya nggak bisa mama tuh yang butuh tuh rajin dan Konsisten ya. konsisten. Jadi nggak usah, kan kalau misalkan mama tuh suka bilang, saya gini, kamu maunya suami kamu aman, tapi kamu sendiri nggak mau jaga, gimana? Jadi pakailah gitu yang ada di rumah, mau apapun produknya pakai aja yang di rumah, pakai gitu. Luar biasa ya. Tapi sebenarnya saya juga pribadi sih simple ya. Saya kan saya sering pelayanan keluar kota. Dan kalau pelayanan keluar kota itu kan kadang-kadang kalau kena panas, KKR itu kan gampang banget spruiten, kemudian juga kering banget, kadang-kadang pecah. Makanya saya tuh selalu nanam lidah buaya. Karena buat saya itu penyelamat dalam segala hal. Jadi begitu pulang dari luar kota atau dari KKR, pertama kali saya cuma cuci muka, semua saya kasih lidah buaya. Dan itu benar-benar aman, Aman. Betul. Aman. langsung. Mau sampai Dari yang besok pagi panas, juga. dari yang udah merah-merah, Merah, hidung mau- udah ngelupas ya. Udah Langsung udah aman. mulai mengkilap, hidungnya udah mulai. Aman. Jadi sebenarnya memang banyak orang berpikir pakai lotion ini ya. Iya. Saya lebih cocok sama lidah Alami. buaya. Yang alami, Bu. Jadi begitu, pokoknya setiap kali pulang KKR, pulang yang seharian di lapangan gitu ya, udah merah semuanya, cuci muka, ambil lidah buaya, saya potong, gosok, tidur. Udah, besok pagi pasti aman. Yang Jadi di ya, rumah tuh bisa dipakai gitu Bu. Jangan berpikir haruslah yang produk yang mahal-mahal Betul. gitu. Yang di Alami rumah juga pakai. malah lebih bagus untuk Bagus. tubuh ya. betul. Cuma saya belum pernah nyoba nih yang tomat. Nah, Tomat kayaknya menarik nih. Jadi si kulitnya tuh bahasa Sundanya apa ya?
ucuy gitu, jadi yang merona gitu, Merona, nggak usah ucuy. pakai blush on lagi. Wah. Tapi itu di pipinya doang nggak tuh? Seluruhnya aja. Biar segar, biar Takutnya fresh. pink semua kan Bu? Enggak ya? Tapi kan di sini yang Tanya. paling menonjol biasanya Oh, kan. gitu ya. Ini taruh Ketika sini kena nih matahari dia tuh nih. pink gitu Wah, merahnya. Oke. Ini kita sudah ada di penghujung nih soalnya ngobrolnya seru. Pakai skincare harus rutin katanya Ya. ya, harus konsisten. Ada isi cawannya. Mau belajar harus konsisten. Mau sukses harus konsisten. Jadi jangan cepat menyerah. Kalau mau belajar juga harus konsisten. Yang kita lihat mereka berdua ini adalah hasil dari mereka ini bertahun-tahun. Dari yang namanya mengalami sangat banyak hal, mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan yang sangat mendalam. Tetapi mereka tidak menyerah dengan keadaan mereka. Mereka fight dengan itu dan mereka buktikan bahwa mereka bisa tanpa uang. Mereka bisa tanpa punya alat make up. Pinjam alat make up bisa. Jadi sekali lagi jangan menyerah akan banyak hal, jangan menyerah akan apapun, konsisten. Belajar, jangan menyerah, terus-menerus tekun. Hidup itu harus ditekuni. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu Akur dong. akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai